Sama kita hormati Pak Kasubdit yang masih dalam perjalanan. Dalam hal ini kita mohonkan Pak Amir untuk mewakili beliau. Para Kasubtim Pengabdian kepada Masyarakat, Pak Amiruddin Kuba, Kasubtim Publikasi Ilmiah, Bu Zidal Huda, para reviewer, pendamping dari UINSA, serta tim dari Subdit Litab Dimas, serta Bapak Ibu sekalian para peserta seminar luaran Bantuan Litab Dimas tahun 2023 tahap pertama. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan review, mudah-mudahan tanpa ada halangan apapun, termasuk persoalan-persoalan akses internet dan seterusnya. Salawat serta salam serta kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita layak untuk menjadi umat beliau serta mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan kali ini kita akan nanti kita mohonkan kepada Pak Amiruddin Kuba untuk memberikan sambutan terkait dengan kegiatan ini. Nanti untuk sambutan atau arahan dari Pak Kasubdit, insya Allah nanti malam. Yang kedua, kita mohonkan perwakilan dari reviewer yang menyusun form penilaian. Ada 7 penilaian atau 7 item penilaian dan 11 item penilaian bantuan pengabdian kepada masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempercepat proses pembukaan ini, mari sama-sama kita buka kegiatan ini dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab kita mendapatkan kemanfaatan bagi diri kita dan masyarakat, terkhusus terkait dengan kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, selanjutnya kita mohonkan kepada Pak Dr. Amiruddin Kuba untuk mewakili Pak Kasubdit, Pak Dr. Taufik Al-Azhar yang masih dalam perjalanan untuk memberikan sambutan dan mungkin ada arahan sedikit terkait dengan kegiatan kita pada sore hari ini. Kepada Pak Amir, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Kasubdit, yang sebetulnya jika beliau hadir juga mewakili Pak Direktur yang sementara dalam perjalanan pesawat, yang sama-sama kita hormati para Kasubtim penelitian dan Kasubdit penelitian Bapak Basit, dan Kasubdit Publikasi Ilmiah Ibu Zidal Huda, para teman-teman dari Subdit Litab Dimas, para pendamping, dan tentu pada para reviewer yang hadir pada hari ini. Ini ada beberapa reviewer senior yang sudah saya kenal sebagian, tapi mungkin juga ada yang belum saya kenal. Dan seluruh pendamping dan peserta sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini di
hari ketiga dan hari keempat atau keempat puasa kita bisa bersama-sama hadir di Zoom ini untuk melakukan satu tahapan lagi yang terkait dengan penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian masyarakat tahun 2023. Saya selaku diamanahkan untuk mewakili Pak Kasubdit sekaligus mewakili Pak Direktur, tentu memohon maaf atas nama Pak Kasubdit karena belum bisa bergabung, juga Pak Direktur karena belum sempat untuk bisa hadir bersama dengan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta yang saya hormati pula, kegiatan ini adalah kegiatan yang tentu sangat penting karena ini adalah tahapan untuk penagihan. Kalau bahasa kita kemarin di Zoom adalah saatnya masa tagih pada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan amanah dan bantuan pada tahun 2023. Nah, oleh sebab itu beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bertemu dan melakukan Zoom bersama dengan para reviewer yang hadir hari ini untuk melakukan kesepakatan terkait dengan kriteria apa yang perlu dinilai dalam evaluasi luaran ini. Nah, kita sudah menentukan beberapa poin, baik itu yang terkait dengan penelitian maupun pengabdian masyarakat, karena tahun ini, tahun lalu kita melihat ada dua kategori, jadi ada yang sifatnya nanti Zoom hari ini, ada sekitar 220 peserta, kemudian nanti ada penilaian secara sistem yang pesertanya lebih banyak lagi, ya sekitar 404, dan itu akan dilaksanakan di tahap berikutnya. Oleh sebab itu, mewakili pimpinan, saya menyampaikan agar proses ini bisa berjalan lancar, dan kepada para reviewer, Bapak Ibu sekalian, tentu akan nanti melakukan penilaian sesuai dengan kriteria yang kita sudah sepakati bersama. Dan kepada peserta tentu saya berharap juga sudah menyiapkan diri, termasuk dokumen-dokumen yang akan dipersiapkan untuk diberikan pertanggungjawaban di hadapan para reviewer hari ini. Bahkan kemarin Pak Kasubdit sempat membisik kepada saya dan Pak Basit bahwa arahan Pak Direktur ketika rapat di hari hari Selasa kemarin, kepada para peserta yang dokumennya belum lengkap atau tidak lengkap, termasuk outcome nanti tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan atau syarat yang sudah ditetapkan, Pak Direktur malah ingin supaya peserta yang terkait atau peserta yang mengalami hal tersebut itu bisa di ban atau tidak diberikan bantuan untuk selamanya. Jadi bukan kalau kemarin ada waktu tenggang misalnya berapa tahun, tapi menurut arahan Pak Direktur kalau memang itu tidak terpenuhi outcome dan outputnya oleh peserta, maka bisa tidak diberikan kesempatan lagi untuk menjadi penerima bantuan ke depan sampai kapanpun katanya. Nah, tapi di dalam kesepakatan kita kemarin memang ada kesempatan sebetulnya untuk diberikan kepada Bapak Ibu peserta. Kalau misalnya kurang lengkap, maka nanti reviewer akan menyampaikan kira-kira dilengkapi dari sisi mana, dan kalau sesuai dengan edaran dulu ada sekitar 2 minggu maksimal untuk memberikan perbaikan. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan lancar, dan kepada reviewer kami berterima kasih sudah datang jauh-jauh ke Surabaya. Ya, kita tahu bahwa hari ini kita puasa bersama, sehingga bisa kita melaksanakan acara ini dengan baik. Kepada para peserta saya ucapkan selamat untuk mempertanggungjawabkan hasil-hasil penelitiannya, termasuk dokumen-dokumennya di hadapan para reviewer yang terhormat yang kita hadirkan hari ini, sekitar 22 reviewer.
Saya kira itu pesan saya. Mudah-mudahan nanti malam Pak Kasubdit, Pak Dr. Tabib bisa hadir dan bisa memberikan arahan yang lebih jauh serta membuka acara ini secara resmi. Saya kira itu dari saya mewakili Pak Direktur dan Pak Kasubdit. Sekian saya akhiri dan terakhir saya ucapkan selamat pada para reviewer dan para peserta mengikuti acara hari ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Amir yang sudah memberikan sambutan dan memberikan kabar terkait dengan instruksi Pak Direktur. Jadi Bapak Ibu sekalian para peserta, sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Amir, itu bahwa Pak Direktur menghendaki perbaikan mutu atau peningkatan mutu dari hasil-hasil riset yang dibantu oleh Kementerian Agama. Jadi ada manfaatnya tidak hanya bagi para peneliti kampus, tapi pada masyarakat dan juga pada perbaikan yang lebih luas. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mohonkan perwakilan dari reviewer untuk memberikan sedikit gambaran terkait dengan apa yang direview, kemudian apa yang harus dilakukan oleh para penerima bantuan setelah mempresentasikan hasil penelitian, perbaikan, dan seterusnya. Kita mohonkan ke Pak Dr. Agus Afandi untuk mewakili para reviewer memberikan arahan terhadap para peserta. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Atau nggak pakai ini? Tes. Coba Pak Us, bisa. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Kasubdit, Bapak Subdit
bidang penelitian, Bapak Sudip dan Pengabdian, bidang penerbitan, dan Bapak Ibu para reviewer yang kami hormati dan para peserta. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat hadir di ruang Zoom untuk melakukan seminar hasil. Hal-hal yang perlu kami jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian adalah untuk bidang penelitian, hal-hal yang akan kita lakukan penilaian adalah terkait dengan yang pertama kesesuaian klaster antara laporan dengan klasternya. Jadi kajian yang dideskripsikan itu adalah harus sesuai dengan klaster yang dipilih. Yang kedua, terkait dengan rumusan masalah yang diangkat di dalam proposal, apakah itu menjadi kajian utamanya di dalam laporan penelitian. Jadi laporan penelitian itu ada beberapa rumusan masalah. Kemudian di dalam bab-bab laporan itu apakah mencerminkan pertanyaan penelitian yang sudah diutarakan di dalam proposal. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan. Khusus untuk penelitian memang tidak menjadi kajian utama, tetapi tetap menjadi pertanggungjawaban. Karena itu melampirkan bukti pengeluaran tetap harus dilampirkan. Selanjutnya pada penelitian ini juga harus menampilkan bukti kegiatan lapangan dalam bentuk logbook yang itu sudah diisikan sejak awal, sehingga kita akan melakukan cross-check kegiatan-kegiatan risetnya, baik ketika wawancara, FGD, maupun kegiatan lainnya. Kemudian kita akan menilai draft artikel yang sudah di-upload, dan kemudian akan kita lihat juga bukti submit sesuai dengan tagihan klasternya. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, dan 4, atau internasional bereputasi. Karena itu akan kita lihat sejauh mana draft artikel itu telah di-submit. Selanjutnya, produk hasil riset apakah sudah dihakikan? Tentu ada bukti hakinya. Kemudian semua hasil penilaian itu akan kita lihat penilaiannya dalam bentuk luaran penelitian apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Bapak Ibu yang kami hormati, jika nanti di dalam laporan ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka reviewer akan memberikan masukan dan peringatan, dan pada dasarnya ini adalah kepentingan peneliti, bukan kepentingan reviewer. Karena setelah dilaporkan hasilnya ini,
akan diperiksa oleh Irjen dan BPK. Jika nanti memang antara laporannya dengan ketentuan juknisnya tidak sesuai, maka ada konsekuensi logis yang harus dipenuhi, yaitu paling tidak mengembalikan biaya yang telah diberikan kepada peneliti. Selanjutnya, ketentuan pengabdian masyarakat. Untuk pengabdian masyarakat, sama penilaiannya, tentu ini tagihannya lebih banyak. Yang pertama adalah laporan kegiatan pengabdian apakah sudah sesuai dengan klaster. Yang kedua, kegiatan pengabdian apakah sudah tercapai sesuai dengan tujuan pengabdian yang nanti harus dibuktikan dengan bentuk-bentuk keberhasilan di dalam analisis evaluasi perubahan. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Yang ini sangat penting juga karena pengabdian itu basisnya adalah SPM. Karena itu, laporan keuangan harus dapat dibuktikan pengeluarannya dengan berbagai macam bukti tertulis. Selanjutnya, logbook isian kegiatan pengabdian yang mencerminkan kegiatan bersama masyarakat, bukan kegiatan internal pengabdi. Saya lihat beberapa pengabdi itu kegiatannya internal, tidak menunjukkan bersama masyarakat. Tentu nanti akan menjadi perhatian para penilai. Kemudian juga akan dilihat terkait dengan draft artikel. Apakah sudah disubmit atau belum? Apakah sesuai juga dengan hasil pengabdiannya? Kemudian yang juga akan dinilai adalah produk hasil pengabdian yang sudah dihakikan. Dan yang menarik dari pengabdian ini adalah akan dinilai bukti kemanfaatan program bagi sasaran pengabdian. Paling tidak, analisis keberhasilannya, kemanfaatannya untuk komunitas, baik dalam aspek sumber daya manusia, aspek infrastrukturnya, aspek kelembagaannya, dan juga aspek kegiatan-kegiatan itu apakah berdampak secara luas. Kemudian akan kita nilai juga aspek narasi singkat program bantuan yang menggambarkan kegiatan tersebut secara populer, dalam bentuk bahasa populer, yaitu bahasa yang dapat dipublikasi di media lokal maupun media nasional. Jadi sifatnya bukan bahasa ilmiah, tapi ilmiah populer. Yang itu tidak sama dengan bahasa ilmiah tentunya. Nah, kemudian yang akhirnya akan kita nilai adalah apakah pengabdian ini luarannya sesuai dengan ketentuan atau tidak. Sehingga nanti kita akan beri rekomendasi apakah direvisi atau diharuskan untuk mengembalikan. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa pengabdian memang
ada yang masih kurang, ada yang sudah lengkap, nanti tentu akan kita nilai bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melengkapi semua tagihan sesuai dengan ketentuan juknis yang sudah disampaikan oleh Direktorat. Saya kira demikian penjelasan kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan lembaga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus yang sudah memberikan penjelasan terkait beberapa poin yang akan dinilai oleh para reviewer pada kegiatan sore hari ini hingga nanti 3 hari ke depan. Para peserta yang saya hormati, saya kira sudah disimak dengan baik dan juga mungkin sudah dicatat apa yang akan dinilai oleh para reviewer. Yang terpenting bahwa Bapak Ibu sekalian para penerima sudah menyiapkan slide, menyiapkan summary atau rangkuman hasil penelitian yang akan dipresentasikan di hadapan para reviewer. Kemudian bila ada rekomendasi, bila ada catatan-catatan yang harus diperbaiki, segera diperbaiki sehingga apa yang digariskan, dikehendaki oleh Pak Direktur bagi para penerima bantuan yang tidak melengkapi tagihan baik output maupun outcome akan diblokir atau tidak diperkenankan memperoleh bantuan hingga dilakukan perbaikan. Hal ini semoga bukan menjadi ancaman, melainkan itu menjadi pelecut bagi Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas dari riset Bapak Ibu sekalian maupun pengabdian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk pembukaan kita cukupkan. Nanti di 4 atau 16.00 kita akan memulai untuk mereview dari para peserta penerima bantuan baik penelitian maupun pengabdian. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Amir, Pak Agus, seluruh reviewer dan para peserta sudah bergabung mengikuti pembukaan seminar luaran dan evaluasi bantuan Litap Dimas tahun 2023. Dengan demikian, mari kita akhiri dengan pembukaan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk teknis selengkapnya untuk pembagian review dan lain-lainnya kami serahkan kepada Mas Rohul untuk pengarah teknisnya. Silakan Mas Rohul. Baik, terima kasih semuanya. Untuk sore hari ini, sebagaimana jadwal ada 3 berkas yang nanti akan direview oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi sore hari ini ada hanya 3 berkas, malam 3 berkas. Jadi mohon kiranya pendamping sudah mendampingi Bapak Ibu reviewer di mejanya masing-masing. Seandainya belum memberikan penamaan terkait dengan pendamping, monggo diganti dulu biar nanti saya bisa menjadikan co-host untuk kelancaran pada sore hari ini. Jadi kira-kira kita akan 5 menit untuk memproses beberapa hal terkait dengan teknis. Mohon dari urutan 1 sampai urutan ketiga sudah bersiap-siap di main room, nanti akan dimasukkan oleh teman-teman pendamping. Jadi pendamping nanti membantu untuk memasukkan para peserta ke beberapa room yang sebagaimana ditunjuk di dalam pendampingan pada room kali ini. Mungkin itu, selebihnya kita beri waktu 5 menit untuk persiapan bagi para reviewer, bagi para peserta yang ada di rumah masing-masing, para reviewer yang masih ada di luar juga untuk siap-siap. Dan saya akan open terkait dengan 11 room yang nanti Bapak Ibu bisa masuk di dalam room partisi. Terima kasih, selebihnya